Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskar dari kelas PJKRI. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sarana pendidikan rekreasi di mata kuliah pendidikan rekreasi. Materi yang pertama yaitu bagian A, kaitan pendidikan dan rekreasi. Pendidikan dan rekreasi merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Namun, banyak orang mengklaim bahwa definisi pendidikan dalam arti yang luas, memakna pendidikan itu dapat mencakup rekreasi. Dengan interpretasi semacam ini, perbedaan antara rekreasi dan pendidikan menjadi tidak jelas. Suatu pandangan kontemporer seperti yang diekspresikan oleh Hutchinson 1951 menjelaskan bahwa rekreasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pandangan semacam ini didasarkan pada asumsi bahwa belajar terdiri dari komponen-komponen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi rekreasi. Terus Hutchinson 1951 memaparkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan aktual dapat diterapkan dalam berbagai situasi rekreasi. Elemen-elemen mencakup hubungan individu dengan motivasi, pemahaman, prestasi, dan transfer belajar pada situasi lainnya. Oleh karena itu, rekreasi memiliki karakter informal. Makna rekreasi dianggap sebagai suatu metode untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Materi yang kedua yaitu bagian B, pengertian pendidikan rekreasi. Pendidikan rekreasi merupakan salah satu perwujudan yang kegiatan rekreasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang merupakan bagian dari proses pendidikan, merupakan tujuan bersifat mendidik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rekreasi digunakan sebagai wahana atau pengalaman belajar. Melalui pengalaman belajar inilah, maka siswa sebagai peserta didik akan tumbuh dan berkembang guna mencapai tujuan dari pendidikannya. Dengan kata lain, pendidikan rekreasi adalah proses ajar melalui kegiatan rekreasi dan sekaligus pun sebagai proses ajar untuk menguasai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi istilah lain dari pendidikan rekreasi adalah pendidikan di waktu luang. Tujuannya adalah dalam rangka membimbing dan mengarahkan peserta didik supaya dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bersifat rekreatif dan positif. Cakupan bimbingan dan arahan ini tertuju pada pemenuhan potensi rekreasi seperti aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Materi yang keempat adalah fungsi pendidikan rekreasi. Adapun berbagai fungsi dari pendidikan rekreasi yaitu yang pertama, memperkaya wawasan dan pengetahuan. Terus yang kedua, meningkatkan skill. Yang ketiga, menambah gairah belajar. Yang keempat, menumbuhkan sikap hidup yang kreatif dan sosial. Yang kelima, membantu kepribadian. Yang keenam, menyusuri
kebesaran Tuhan. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta akan tanah air. Jadi keseluruhan fungsi pendidikan rekreasi ini dapat diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran di sekolah. Dengan demikian diharapkan pendidikan waktu luang ini mampu mengembangkan diri peserta didik. Belajar adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pengalaman dan proses melalui pendidikan rekreasi. Pendidikan ini bisa bebas, terbuka, berubah, dan dapat dicapai secara universal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.